اللغو والفضول ثم إلى حضرة سيدنا الرسول وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال وقال المغيرة بن شعبة التارك للإخوان متروك. Waqala al-Mughirah ibn Syu'bah, dan telah berkata Al-Mughirah ibn Syu'bah, halaman 22 itu ya, paling atas. Dan telah berkata Al-Mughirah ibn Syu'bah, apa nasihat orang soleh ini? At-tariku, orang yang meninggalkan. At-tariku, orang yang meninggalkan, lil ikhwani, orang yang meninggalkan saudara-saudaranya. Kalau dia suka ninggalin saudaranya, kawannya, matrukun, dia bakal ditinggalin juga. Ya, at-tariku, orang yang meninggalkan, lil ikhwan, meninggalkan saudara-saudaranya, dia tinggalin saudaranya. Matrukun, nanti juga bakal ditinggalkan juga sama saudaranya. Ya, kalau kita ninggalin saudara, kita bakal ditinggalin juga. Nah, maka jangan tinggalin saudara supaya tidak ditinggalin saudara. At-tarikun lil ikhwan matrukun. Matruk artinya ditinggalkan. Yang meninggalkan saudara bakal ditinggalkan. Itu kan termasuk dia in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kalau ada ihsan kita, kebaikan kita pada orang lain, itu kembali pada kita juga. Sebaliknya wa in asatum, kalau ada kejahatan, keburukan, ketidakbaikan, jangan heran nanti ada ketidakbaikan orang pada diri kita. Itu aja. Ini at-tarikun lil ikhwani matrukun, orang yang meninggalkan saudara, dia bakal ditinggalkan. Ribuhu min ghairihi wa huwa qauluhu lahu la tubshiyanna lahu sirran wa la yujarribanna alaika kadhiban wala taghtabanna indahu ahadan. Wa mimma, dan dari apa-apa, dan dari hal-hal, yu'akidu, yang ada menguatkan, yu'akidu, menguatkan, mengokohkan, as-suhbata, persahabatan. Apa-apa yang bisa bikin kuat persahabatan itu. Wa mimma, dari apa-apa, yu'akidu, yang bisa menguatkan as-suhbata, persahabatan. Apa nih? Biar persahabatan kita kuat. Ma'ausa, apa-apa yang telah berwasiat, apa-apa yang telah mewasiatkan dengan hal itu, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, oleh Abbas ibnu Abdul Muttalib, ibnahu, kepada putranya
Abdullah ibn Abbas, putranya Abdullah ibn Abbas. Abbas mewasiatkan kepada putranya Abdullah ibn Abbas. Lamma ra'a Umar tatkala ra'a beliau melihat Abbas Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab, tatkala Abbas melihat Umar ibn al-Khattab yuqarribuhu, ada mendekatinya, yuqarribuhu mendekatinya, min ghairihi daripada yang selain dirinya, mendekati dirinya bukan deketin yang lain. Yuqarribuhu, ia mendekatinya, min ghairihi dari selain dirinya, tidak mendekati orang lain tapi mendekati diri. Wa huwa qauluhu lahu, dan yang demikian itu qauluhu, ucapannya, lahu kepadanya. Ini hal-hal yang bisa menguatkan persahabatan ini. Pertama, la tubsyianna lahu sirran. Kalau persahabatan kita pengen kuat, pertama, la tubsyianna, jangan sekali-kali engkau sebarkan, jangan suka sekali-kali menyebarkan, lahu baginya, sirron rahasianya, jangan suka nyebarin rahasia kawan. Nah, itu biar persahabatan kuat tuh, la tubsyianna, jangan sekali-kali engkau sebarkan, lahu baginya, sirron rahasia dirinya. Penting ya, kalau kawan kita ada aibnya, ada rahasia, tutup, jangan disebarkan. Kalau disebarkan ribut nggak kan? Lu ngomong apa dulu? Nah, ribut dah. Nah, makanya dari apa-apa yang bisa menguatkan suhbah, pertama, jangan menyebarkan rahasia kawan ya. La tubsyianna, jangan sekali-kali engkau menyebarkan baginya sirron rahasia. Wala yujarribanna alaika kadziban, dan jangan sekali-kali ia mencoba, wala yujarribanna, dan jangan sekali-kali ia mencoba, alaika atas dirimu, kadziban berdusta, jangan sekali-kali mencoba atas dirimu berdusta, kadziban. Pertama, jangan sebarkan rahasia. Yang kedua, jangan sekali-kali mencoba untuk mendustakan. Udah, kalau udah begitu udah rusak dah persahabatan. Bohong ya, makanya persahabatan kudu dijaga. Salah satu menjaganya, jangan menyebarkan rahasia. Yang kedua, jangan sekali-kali berbohong pada kawan. Yang ketiga, wala tagtabanna indahu ahadan. Wala, dan jangan tagtabanna, engkau menggibahkan, engkau menggunjingkan, engkau mengomongkan orang lain, indahu di sisinya, ahadan seorang pun. Jangan engkau gibahkan di sisinya seorang pun, jangan gibahin orang di sisinya. Idza, apabila dakhala alaihi, ia masuk atas dirinya, ia datang kepada kawannya, mulai dulu dengan assalamualaikum, tuh mengucapkan salam lebih dulu kepada kekasih kita, kawan kita ya. Ini habib lebih daripada sahib ya. Sahib itu kawan, suhbah persahabatan ya. Kalau habib yang kita cintai, kawan. Nah, untuk menguatkan, kalau ketemu mulai duluan assalamualaikum, ayyabda'a habibahu, bahwa ia memulai habibahu kepada kekasihnya bisalami, dengan ucapan salam. Ida, apabila dakhala, ia masuk, alaihi atas diri kawannya, dia datang assalamualaikum. Itu yang menguatkan percintaan ya, mahabbah, kasih sayang. Yang kedua, wa ayyandura bi'ainil iksari ilaihi, wa ayyandura, dan hendaklah ia melihat, bi'ainil iksari ilaihi, dengan pandangan mata yang penuh. Ainul iksar, pandangan mata yang penuh. Jadi kalau sama kawan jangan sekedar aja melengos begitu ya, tatap betul. Nah, ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau diajak bicara,
Kalau diajak belajar sama sahabat sampai merubah posisinya. Sampai begitu. Ada nggak kita kayak begitu? Diajakin ngomong sama kawan nih. Padahal kan kalau kawan akrab berarti sangat cinta. Malah keakraban kita seringkali menghilangkan cinta. Diajak bicara nih, sampai begini nih. Tapi dengerin. Kita mah kalau udah akrab, mau ngomong apa gue dengerin. Betul nggak? Iya, muka kemana, ini kemana. Justru tuh, untuk menguatkan mahabbah, kecintaan antara kita. Yang kedua, ayang duro, hendaklah ia melihat bi'ainil iksari, dengan mata yang penuh, dengan pandangan yang penuh ilaihi, kepada dirinya, kepada kawan kita. Tuh jarang. Padahal kalau itu dilakukan, itu bisa menambah kecintaan, didengerin. Yang ketiga, wa ayyajlisa haitsu intaha bihil majlisu hatta yudniyahu, hatta yudniyahu, bukan yudniyahi, yudniyahu ganti. Wa ayyajlisa, dan hendaklah ia duduk, haitsu di mana, intaha bihil majlisu, wa ayyajlisa, dan hendaklah ia duduk, haitsu di mana, intaha bihil majlisu, di mana sampainya tempat duduknya, hatta yudniyahu, sampai ia mendekatinya. Jadi kalau duduk tuh sampai di mana kawan kita duduk, di situ kita duduk sampai dekat kepadanya. Nah, kawan kita masuk masjid, di mana dia duduk? Nah, kita duduknya di mana ia berkesudahan duduknya. Kalau dia duduk di sini, kita duduk di sini, itu nambah cinta. Jangan kawan duduk di sini, kita duduk di mana? Itu menambah. Ayyajlisah, hendaklah ia duduk, haitsu, di mana, intaha, berkesudahan, sampai berkesudahan, bihi, dengannya, al majlisu, tempat duduknya, hatta yudniyahu, sampai ia mendekatinya. Jadi kalau duduk sama kawan, lihat di mana dia duduk, di situ kita duduk sampai kita dekat. Itu tuh menguatkan mahabbah namanya. Ini akhlak Rasulullah juga tuh, akhlak Rasulullah. Jadi kalau duduk di mana kawan kita duduk, nah itu menambah kecintaan. Kemana-mana, di mana ada dia, di mana ada dia, di mana ada dia. Itu namanya suhbah, mahabbah di atas suhbah. Wa fi ba'dil hikami al istima'u bil aini, fa idza ra'aita aina man tuhaddisuhu muqbilatan ala ghairika fasrif hadisaka ila ghairihi. Wa fi ba'dil hikami, dan pada sebagian ungkapan-ungkapan hikmah, al istima'u bil aini, menyimak dengan mata. Menyimak dengan mata. Biasanya menyimak dengan apa? Sekarang nyimak dengan mata. Kalau orang kita ajakin ngomong, mukanya kemana-mana, nah itu simak dengan mata. Selama ini menyimak dengan apa? Telinga kan? Ini menyimak dengan mata. Kalau ada orang yang kita ajakin ngomong, kita lihat mukanya kemana-mana, nah itu namanya kita simak dengan mata. Perhatikan, al istima'u bil aini, menyimak dengan mata. Gimana bentuknya? Fa idza ra'aita, maka apabila ra'aita, engkau melihat, aina, mata, man, orang yang, tuhaddisuhu, engkau ajak bicara ia. Fa idza, maka apabila ra'aita, engkau melihat, aina, matanya, man, orang yang, tuhaddisuhu, engkau ajak bicara dia, muqbilatan, ada menghadap, ala ghairika, atas selain dirimu. Yang kita ajak ngomong, mukanya tidak menghadap kita, menghadap orang lain.
Fa idza ra'aita, maka apabila engkau melihat aina matanya man orang yang tuhaddisu engkau ajak bicara, muqbilatan ada menghadap ala atas ghairika selain dirimu, fasrib maka palingkanlah hadisaka omonganmu ila ghairihi kepada selain dirinya. Kalau ada orang yang kita ajak bicara, mukanya menghadap kepada selain diri kita, menghadap muka orang lain. Nah, palingkanlah, arahkanlah omonganmu kepada yang bukan dirinya, kepada orang yang berpaling. Jika nengok orang lain tuh, nah omongan kita arahkan sekarang kepada orang yang mukanya ia menghadap itu. Jadi kalau ada orang kita ajak bicara, mukanya menghadap kepada selain diri kita, kita ajakin ngomong nih, mukanya ke orang lain. Nah, palingkan omongan kita ke arah orang yang dia mukanya diarahkan. Paham gak nih? Paham gak? Ya, itu istima'u bil ain namanya. Jadi kalau ada orang kita ajak bicara, mukanya ngadep ke orang lain, arahkan omongan kita kepada orang yang mukanya tadi diarahkan kan. Ya, kita ajak bicara nih, mukanya ke sana. Nah, kita arahkan ke sana tuh. Ya, kita ajak, oh gimana Pak, kabarnya baik gitu. Karena muka dia kemana? Nah, itu dia. Itu namanya al-istima'u bil aini, menyimak dengan mata. Karena selama ini menyimak dengan apa? Telinga. Jadi menyimak dengan mata itu kalau ada orang yang kita ajak bicara, mukanya kemana-mana, maka arahkanlah omongan kita kepada orang yang orang itu mukanya dengan ada ke sana. Nah, arahnya. Dia mukanya si Umar, Pak Umar gimana, sehat? Nah, karena mukanya lagi ke sana, fasrib maka palingkanlah hadisaka omonganmu ila ghairihi kepada selain dirinya, kepada orang yang tadi mukanya dia menghadap sana. Terus sebetulnya mah kurang bagus akhlak. Kalau kita diajak bicara, muka kita kemana? Mana? Kalau orang Betawi diapain tuh kira-kira? Diapain? Gua ajakin ngomong, gua kelepak kepala lu, gua ajakin ngomong, muka lu kemana-mana. Nah, adabnya alihkan omongan kita kepada di mana mukanya diarahkan. Itu. Dia ke si Umar, itu ngomongin, ajakin ngomong dia kagak dengerin, mukanya ke si Umar. Bang Umar gimana, sehat kabarnya? Itu istima' bil ain. Istima' bil ain, menyimak, mendengarkan dengan mata. Faqad qila, maka sesungguhnya ada dikatakan, inna nasyatal mutakallimi biqadri iqbalis sami'i. Faqad qila, maka sesungguhnya ada dikatakan ulama, inna sesungguhnya nasyatal mutakallimi, semangatnya orang yang berbicara. Orang berbicara itu akan semangat kapan? Biqadri, dengan kadar ukuran. Iqbalis sami'i, dengan kadar ukuran ya mendengarkannya orang yang mendengarkan. Tuh, kalau orang tuh semangat ceramah, kalau yang diceramahi begitu tuh. Ini inna nasyatal mutakallimi, sesungguhnya semangatnya orang berbicara itu kapan? Biqadri, dengan kadar ukuran iqbalis sami, menerimanya orang yang mendengarkan. Jadi orang akan semangat berbicara kalau yang dengerin juga menerima. Nah, kalau dia ceramah pada ngobrol sendiri, udah assalamualaikum warahmatullahi, nggak apa-apa ya, gue ajakin gue ceramahin, lu pada ngomong sendiri. Nah, orang akan timbul semangat tuh, timbul semangat dia berbicara ceramah kalau biqadri iqbalisa, dengan kadar ukuran iqbalisani, menerimanya orang yang mendengarkan. Itu yang ngomong semakin semangat. Makanya kalau lagi ada sambutan pada ngomong sendiri, yang sambutan nggak males sudah. Gua ngomong gak didengerin, assalamualaikum dah. Lo apa udah ada, lu kagak pada dengerin, nggak semangat gua. Nah sekarang ngomong orang pada dengerin, nyimak, semangat nggak? Semangat.
Jadi inna sesungguhnya nasyata semangat al-mutakallimi orang berbicara itu biqadri dengan kadar ukuran iqbalis sami'i menerimanya orang yang mendengar. Qala Abul Khairi al-Aqta', telah berkata Abul Khair al-Aqta', ma balagha tiada sampai, ma balagha tiada sampai ahadun seseorang ila kepada halatin keadaan syarifatin yang mulia illa kecuali bimulazamatil muwafaqati dengan melazimkan al muwafaqati kesepakatan. Orang tidak akan nyampe kepada keadaan yang mulia sampai dia melazimkan, memestikan, melazimkan al muwafaqatu kesepakatan. Tuh, kalau sepakat enak nggak? Kalau sepakat enak nggak? Mana sepakat? Udah sepakat, sepakat tuh udah. Tuh halah syarifah namanya, keadaan yang mulia ketika seseorang melazimkan, membiasakan untuk sepakat. Tidak berbeda pendapat, sepakat tuh enak tuh, halah syarifah. Yang kedua, wa mu'anaqatil adabi, dan memeluk akhlak. Mu'anaqah memeluk adab, memeluk akhlak, akhlak dipeluk, dipegang. Mu'anaqatul adabi memeluk adab, budi pekerti, nggak dilepas, akhlaknya nggak dilepas, malah dipeluk. Jadi kalau orang memeluk adab, akhlak, itu berarti berakhlakul karimah, tuh halatun syarifatun, keadaan yang mulia. Apalagi wa adail faraidi, dan menunaikan al faraidi, kewajiban-kewajiban. Iya, itu halah syarifah. Itu kalau kita sholat 5 waktu, orang jangan menerjemahkan itu kondisi kemuliaan sebetulnya. Tahajud tuh halah syarifah. Malam minggu kapan ya? Hujan gede nggak? Kalau nggak salah dari jam 2 malam tuh hujan sampai jam 4:30, sampai pagi tuh. Coba saya mau nanya, yang tahajud sama yang tidur banyakan mana kira? Yang tahajud sama yang tidur banyakan mana? Itu halah syarifah tuh. Ya, kita buang-buang tuh saat yang mulia. Makanya tahajud itu kata orang soleh itu ghanimah, harta rampasan tuh. Diambil sama dirampas sama nggak? Diambil sama dirampas sama nggak? Diambil sama dirampas sama nggak? Beda. Kalau diambil gini nih, tuh. Ini diambil. Kalau dirampas nggak? Kalau sesuatu dirampas, yang ngambil butuh dan yang diambil barang berharga. Lu nggak ngambil, nggak butuh gua, ngapain gua ambil? Tapi kalau sampai dirampas, berarti barang yang diambil itu berharga dan yang ngambil sangat membutuhkan. Tahajud itu ghanimah, rampasan, kudu dirampas kata orang saleh. Maka dikatakan wagtanim raq'ataini fi dzulmatil laili wa kunta khaliyan mustarihan. Jadi bahasa orang soleh tahajud itu wagtanim, dan rampaslah olehmu, bukan dikerjakan, kalau perlu dirampas. Wagtanim, dan rampaslah olehmu raq'ataini, 2 rakaat fi dzulmatil laili, di dalam kegelapan malam. Salat tahajud ghanimah itu saking pentingnya ya. Wagtanim, dan rampaslah olehmu raq'ataini, 2 rakaat fi dzulmatil laili, di dalam kegelapan malam. Wa kunta khaliyan,
Wa kunta, dan sedangkan engkau khalian, dalam keadaan sunyi sepi. Sunyi, ibadah itu yang enak sunyi sepi. Tahajud orang daripada tidur, Allahu Akbar, sepi. Jam berapa tuh? 2:30, jam 3. Sebetulnya jam 3 udah kudu bangun, udah cukup bangun ya, karena tidur kan 6 jam sampai 7 jam, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, mana 8 jam, betul nggak? Tidurnya jam 9. Ini aki-aki tidurnya 1:30. Jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 jam. Berarti bangun jam 3 itu sudah memenuhi kadar kebutuhan tidur. Jam 7 jam itu sudah memenuhi kadar hajat untuk tidur 7. Jadi wa minal laili, fatahajat itu tidak menyalahi akal sehat, karena sudah cukup kebutuhan. Maka kalau ada syariat yang menyengsarakan, berarti nggak benar syariat. Jadi tahajud itu tidak menyengsarakan, karena apa? Sudah memenuhi hajat kita untuk tidur. Jam 9 tidur, 10, 11, 12, 1, 2, 3, jam 3. Berapa jam? 7 jam. Jadi benar, wa minal laili wa kunta khalian, engkau dalam keadaan sunyi sepi, mustarihan, dalam keadaan nyaman. Jadi ibadah itu mestinya dalam keadaan nyaman. Orang biasanya tahajud karena lagi banyak urusan, betul nggak? Betul. Iya, akhirnya sembayangnya nggak khusyuk karena udah bawa-bawa urusan anak, urusan bini, rumah tangga, urusan tanah yang belum ada yang bayar beli. Kita kehilangan kesempatan. Tahajud itu enaknya kalau lagi tidak ada masalah. Ini lagi ada masalah tahajud, akhirnya nanti tahajud isinya udah bawa-bawa urusan dunia gitu. Makanya kata ulama, wa kunta mustarihan. Tapi seringkali kalau badan sehat, duit banyak, enaknya ngapain? Badan sehat, duit banyak, enaknya ngapain? Ada kesempatan emas yang kita buang tuh, nikmatnya ibadah ketika tidak ada masalah. Nah, bangun tahajudnya lagi banyak urusan. Allah. Iya, lagi banyak duit, badan sehat, enaknya ada momentum emas yang kita lewatkan ketika kita dalam keadaannya nyaman. Wa suhbatis salihina. Nah, yang bagus tuh suhbatis salihin, bersahabat dengan orang-orang saleh. Wa ayyakuna julasa'uhu salihin, ya, min sa'adatil mar'i, sebagian daripada kebahagiaan seseorang tuh ayyak antakuna auladuhu salihin, anak-anaknya saleh, wa antakuna zaujatuhu salihatan, istrinya salihah, wa antakuna julasa'uhu salihin, kawan-kawan duduknya orang-orang saleh, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, dan rezekinya ada di negerinya sendiri, nggak sampai nyari duit ninggalin negeri. Wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, rezekinya ada di kampungnya sendiri, nggak kemana-mana. Anak saleh, bini salehah, kawan-kawan orang-orang saleh, rezekinya ada di kampung. Min sa'adatil mari, itu kebahagiaan. Ini udah kerja kemana-mana, anak nggak jelas,
bini nggak jelas, repot. Makanya kalau rezekinya di kampung sendiri enak, bisa ketemu sama anak sama istri kan gitu. Iya, makanya saya kasihan kerja keluar negeri, melaut, ketemu sama anak kadang-kadang 2 tahun sekali, itu nggak kangen apa ya? Saya termasuk yang nggak betah kemana-mana. Ya bawaannya pengen pulang aja itu. Nemuin siapa? Nemuin siapa? Hah? Bini, anak. Bini udah nggak dihitung lagi. Kalau kita pulang kerja, si Anu mana? Ya lagi digendong, gua pulang. Nah, dulu belum punya anak nanyain bini. Ba, bini mana? Tadi bini lu naik Metro Mini 611. Kalau belum punya anak yang kita cariin siapa? Bini. Kalau udah punya anak, anak. Kalau udah punya cucu, mertua udah nggak kepikiran, Pak. Bener nggak? Iya tuh, kita cariin mana anak, mana cucu, kan enak deh. Jadi wasuhbatus shalihin, dan bersahabat dengan orang-orang saleh. Baik deh, wallahu alam. Saya masih ada 2 tempat lagi nih, satu ngajar, satu ceramah. Jadi mudah-mudahan bisa ngobrol waktu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع نفس لا تشفى قلب لا يخشع دعاء لا يسمع ونعوذ بك من تلك الاربع اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة والشر العاقبة صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.